Jadi kalau misalkan kita hitung, berarti 4/8 dikali 25,4, maka hasilnya sama dengan 12,70. Nah, sesuai sama yang ada di tabel. Nah, ini penting nih buat teman-teman kalau misalkan melakukan penggantian, yaitu rasio. Itu semakin kecil angkanya, maka akan semakin berkurang akselerasinya, tapi akan semakin meningkat top speednya. Dan sebaliknya seperti itu. Kalau misalkan angkanya semakin besar, maka top speednya makin menurun, tapi akselerasinya makin meningkat, gitu ya. Gambarannya seperti apa sih? Jadi untuk memutar gear belakang sebanyak 1 putaran itu membutuhkan 3 putaran gear depan, gitu ya guys ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya guys di channel Epin Vlog bareng Mas Pin ya. Dan hari ini gue nggak sendiri. Asisten, say hey please. Hai asisten di sini, siap membantu untuk sharing hari ini. Nah, itu dia asisten gue hari ini ya. Dan hari ini gue bakalan sharing lagi ke teman-teman. Dan materi sharing gue hari ini adalah berasal dari salah satu pertanyaan di kolom komentar di video gue sebelumnya ya. Asisten, tolong bacain pertanyaannya dong. Oke, baiklah, ini dia pertanyaannya. Dari @muhammadsaid9671. Bang mau tanya, untuk ukuran gear muka belakang, pakai ukuran berapa bang? Nah, itu dia teman-teman, tema sharing kita hari ini. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak ya buat Bang @muhammadzain 9671 karena udah mau bertanya di kolom komentar ya. Oke, sebelum gue jawab pertanyaannya ya, jadi gue pengen sekalian sharing ke teman-teman tentang gimana sih cara baca kode yang ada pada gear set, mulai dari gear, kemudian dari gear depan, gear belakang, dan juga rantai ya. Karena kode-kode ini penting untuk kita tuh menentukan pemilihan gear set yang sesuai dengan kebutuhan kita ya guys ya. Oke, langsung aja kita beralih ke mode sharing. Baiklah, mode sharing diaktifkan. Pertama kita akan bahas bagaimana cara membaca dan memahami kode pada gear set. Oke, di sini gue punya tabel, dan tabel ini adalah tabel standar yang digunakan untuk pengukuran rantai dan juga gear ya guys ya. Di tabel ada kolom tipe rantai, kemudian kolom A, kolom B, dan juga ketebalan rantai. Nah, cara bacanya, nilai yang ada pada kolom A itu adalah nilai dari angka pertama yang ada di kolom tipe rantai ya guys. Dan untuk yang B itu adalah nilai dari angka kedua dan ketiga dari kolom tipe rantai. Oke, langsung aja kita implementasiin ke gambar rantai ya guys ya, supaya kita lebih paham. Jadi A itu adalah jarak antara pin, sementara yang B itu adalah jarak antara plat bagian dalam. Nah, sekarang kita uraikan nih untuk A dan B nya. Kita ambil contoh kode 428, dan untuk A itu adalah 4 dan B nya adalah 28. Nah, untuk menghitung A itu ada rumus sendiri ya guys ya. Rumusnya adalah A/8 dikali 25,4 ya. Jadi A itu adalah nilai dari angka pertama yang ada di kolom tipe rantai, kemudian 8 itu adalah standar internasional untuk pengukuran rantai, kemudian 25,4 itu adalah satuan inci dalam milimeter ya. Berarti 1 inci sama dengan 25,4 milimeter. Jadi kalau misalkan kita hitung, berarti 4/8 dikali 25,4, maka hasilnya sama dengan 12,70. Nah, sesuai sama yang ada di tabel. Nah, untuk B nya sendiri itu kita tetap harus lihat tabel ya guys ya, karena itu adalah standarnya.
Selanjutnya kita akan bahas arti kode huruf setelah angka. Agar lebih jelas, baca tabel ini. Untuk keterangan H atau hectension itu memiliki keunggulan mampu menahan beban yang cukup berat. Sementara kalau untuk solid bushing atau SB itu keunggulannya adalah tidak mudah molor karena terbuat dari plat utuh ya guys ya. Dan ini cocok untuk kegiatan dengan beban ringan tapi cukup sering. Sementara kalau yang high tension itu cocok untuk yang kegiatan berat seperti mungkin mengangkut beban-beban berat dan juga yang lain-lain ya. Dan untuk keterangan T itu adalah spesial. Nah, dia memiliki grease khusus teknologi Jepang yang mampu memaksimalkan pelumasan. Jadi kalau rantainya punya keterangan HSBT, kalian udah tahu lah ya, keunggulan dari rantai itu adalah lengkap. Seperti itu guys. Lanjut ke bagian terakhir, memahami kode gear. Kemudian kita lanjut ke bagian gear ya. Di dalam gear juga terdapat kode dengan cara baca yang sama seperti pada rantai ya, baik itu gear depan maupun gear belakang. Nah, contohnya kalau misalkan gearnya adalah 428 berarti cocok untuk rantai 428. Kalau gearnya berkode 420 berarti cocok untuk rantai berkode 420 gitu ya. Yang membedakan itu adalah kode setelahnya, seperti misalkan 428X atau datar 39T atau datar 42T atau datar 40T. Nah, kode itu adalah kode yang berarti ukuran dari gear tersebut. Cara bacanya gimana? T itu adalah tit atau bahasa Indonesianya itu gigi ya. Jadi kalau misalkan keterangannya adalah 40T berarti gear tersebut mempunyai 40 mata gigi. Kalau 42 ya berarti 42 mata gigi. Sama dengan yang di depan juga seperti itu. Kalau misalkan keterangannya adalah 14T berarti punya ukuran mata gigi sejumlah 14. Gitu ya guys. Nah, ini penting nih buat teman-teman kalau misalkan melakukan penggantian, yaitu rasio. Itu semakin kecil angkanya maka akan semakin berkurang akselerasinya, tapi akan semakin meningkat top speednya. Dan sebaliknya seperti itu. Kalau misalkan angkanya semakin besar, maka top speednya makin menurun, tapi akselerasinya makin meningkat gitu ya. Itu kalian harus tahu rasionya berapa. Cara ngitungnya mudah, dengan cara membagi jumlah tit gear belakang dengan jumlah tit gear depan gitu ya guys ya. Semisal nih kita ambil gear belakang itu 42 dan gear depannya 14. 42 dibagi 14 adalah 3. Nah, berarti gear itu punya rasio 3. Gambarannya seperti apa sih? Jadi untuk memutar gear belakang sebanyak 1 putaran itu membutuhkan 3 putaran gear depan gitu ya guys ya. Paham kan? Paham lah, masa nggak paham? Gini. Gear depan itu mutar 3 kali. Nah, itu gear belakang baru mutar sekali. Nah, itu kalau rasionya 3. Nah, kalau misalkan rasionya 2,8 berarti butuh 2,8 putaran gear depan untuk memutar 1 kali putaran gear belakang gitu ya guys ya. Nah, kalau gue sendiri gue pakai yang gear belakangnya itu 40T dan gear depannya 14T itu, jadi rasionya adalah 2,8. lumayan ningkatin top speed sih ya, tapi balik lagi rasionya akselerasinya berkurang. Jadi gitu ya guys, kira-kira materi sharing kita hari ini. Kalau kalian suka silahkan di like dan jangan lupa tinggalkan komentar jika ada saran ya. Oke asisten, silahkan ditutup konten kita hari ini. Oke siap, baiklah, saatnya penutupan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka silahkan di like, dan jika ada saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Mas Pin dan asisten pamit undur diri. Salam ngabers dari Kaltim, Ciut.